Halo semuanya, balik lagi sama kita di Kane-Kane. Yo. Nah, sekarang nih kita udah masuk lagi di segmen namanya Gerbek Gawean. Ini udah kemarin nih. Nggak apa-apa ya. Satu kita yang mengedukasi semua orang supaya tahu nih kerjaan-kerjaan apa aja yang ada di muka bumi ini nih. Bener banget. Lagi di Indonesia kan? Iya. Makanya. Kalau mah banyak banget tuh. Apa yang banyak? Profesi-profesi. Oh, profesi-profesi. Iya. Dan juga banyak banget nih profesi yang dari bawah sampai yang paling atas kan. Gitu, Indonesia. Nah, kali ini nih, hari ini nih kita udah walaupun lagi maraknya virus-virus corona nih cuy ya. Iya. Tapi tetap safety nih. Bener banget. Pakai hand sanitizer, pakai alkohol. Tapi diapain tuh alkoholnya? Ditaruh di tangan apa diminum? Taruh tangan lah. Taruh tangan. Tangan dulu. Taruh jadi minum ya, bahaya. Minum juga nggak apa-apa juga Bun sebenarnya. Oh nggak apa sebenarnya sih. Iya. Ya. Tapi ini cul, sebenarnya kalau di orang bule ini nih, cara ngilangin corona itu ya pakai minum alkohol. Oh gitu. Iya, katanya lebih direkomendasiin tuh pakai vodka. Kalau lo nggak percaya, lihat aja di internet. Coba lo langsung deh minum vodka 1 botol sekarang. Buset. Skip deh gue. Alik langsung ya. Balik-balik Langsung alik. autis. Ya udah, kita udah kedatangan bintang tamu nih. Dia emang hidupnya kayak di episode kemarin sih, hidupnya di jalanan ya. Bener banget. Nah ini tapi lebih keras lagi nih, dia sebagai supir angkot pernah, tapi sampai sekarang supir angkot ya. Saya sampai sekarang sih. Terus pernah jadi supir truk juga. Nah ini banyak Jadi banget. calo. Hah? Enggak ya. Enggak lah. Isu aja lah gue. Calo apa? Calo motor. Angelo. Berjembat lonte. Angelo ya. Bahasanya banget banget ya. Banyak banget kata-kata ada sini. Angelo, ada Gadun, ya kan? Parah. Tapi ini enggak, kita benar-benar dari supir angkot ya. Dan kisah hidupnya itu benar-benar patut dipelajari lah, dicontoh gitu. Jangan ambil negatifnya tapi positifnya enggak. Udah langsung aja nih, kita udah kedatangan supir angkot dari Bekasi ya kan. Nah, kode angkotnya ini KR sama KC. Kalau KR tuh apa tuh maksudnya? Kalau KR nih di daerah ini nih, dia jurusannya tuh dari Keranggan sampai Kampung Rambutan. Oh, sampai Kampung Rambutan. Nah, kalau KC ini nih, Kecapi sampai Kampung Rambutan. Kagak anjing, enggak lah situ sampai keramik namanya tuh, ada tuh. Keramik. Ubin anjing. Enggak lah, Kampung Rambutan juga, cuy. Apa gitu dah. Oke, enggak usah lama. Mending kita langsung panggil aja. Langsung aja nih, Bintang. Kita panggil Bintang. Nah, apa kabar Tan? Iya bang, sehat bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat bang. Lo nggak kena corona kan? Agak bang. Alhamdulillah ya. Kalau kena gue nggak kesini. Oh, Iya, di isolasi udah. Dan kayaknya lu juga nggak mungkin kena sih. Kenapa emang? Kelihatannya kuatnya gitu. Antibody kuat. Iya, imunnya kuat, Bray. Jangan, soalnya nggak cuy, kalau misalnya emang orang sering berjemur apa, kita sering beraktivitas ya kan. Itu emang kebal sama corona tuh. Tapi lu suka berjemur juga kan? Enggak bang. Enggak, sekarang. Oh. Kejemur sendiri soalnya. Jemur sendiri. Dari siang-siang kejemur sendiri. Jemur sendiri iya sih, apalagi kemana-mana tuh kejemur sendiri. Nah, jadi Bintang ini nih adalah salah satu driver angkot jurusan Keranggan Kampung Rambutan ya, sama Kecapi Kampung Rambutan. Itu ada di daerah Pondok Gede Tang ya. Iya. Ada di daerah Bekasi. Nah ini kita bakal ngulik kehidupannya ya, tapi kita lebih ke kerjaan sih. Bener. Nah Tang, nih gue mau nanya nih Tang, lu dari kapan sih mulai bergelut di bidang perangkotan nih? Kalau dari perangkotan gue mulai dari 2013. 2013? Itu berarti sekitar 7 tahun yang lalu ya? Iya. Oh, 7 Gue tahun. masih kecil banget. Masih kecil banget? Cuman waktu itu gue masih ikut-ikut doang. Oh. Masih kecil. Berarti emang berapa nih umur lu sekarang? Umur gue sekarang udah 18. 18. Masih 18 ya? Berarti lu kalau sekarang 18 nih, lu dari narik angkot tuh dari umur berapa tuh? 17 lah ya? 11 tahun. Lu juga lupa lagi lo. Ya, pokoknya dari 15 tahun ya? Ya, pokoknya dari awal tuh iya. udah masih muda lah ya Ya, istilahnya. pokoknya dari pas awal gue belajar itu mungkin sekitar sebulan lah gue udah bisa bawa mobil. Udah bisa bawa mobil. Iya. Nah, lu kan masih muda nih, Tang. Ada nggak sih, maksudnya kan gue lihat kan supir angkot kan rata-rata ini cul, rata-rata udah tua. Tokul lah ya kan, abang-abang. Abang-abang, bapak-bapak ya kan. Iya. Lu banyak nggak sih supir angkot yang kayak lu yang masih muda gitu? Banyak bang. Oh, banyak? Banyak banget. Oh, gue kira cuma lu doang gitu. Agak. Kagak ya? Agak. Nah, lu kalau misalnya jadi gitu tuh, misalkan emang lu supir angkot nih, lu bisa ada ini gak sih kesenjangan sosial, contohnya lu paling muda nih, lu sering dibully atau apa, ada nggak? Biasanya gitu kan, coba kalau misalnya masih muda, lu di sekolah aja nih, misalnya lu masih muda nih pasti dibully kan? Iya. Ibaratnya ditatar dulu gitu. Lu ada nggak kayak gitu? Mungkin Ceritain di coba. bidang angkot gitunya. Iya. Iya. Jadi kalau di situ mungkin sistemnya kayak dikerjain bang. Oke, kerjain. Iya. Jadi kita narik kayak dia
di depan kita terus pelan jalannya. Oh gitu. Iya, dia ngerjain kita biar kita nggak dapat penumpang. Oh gitu. Oh bisa lu di belakang angkotnya yang lebih tua, misal angkot yang depan Senior lu, lah. senior Iya, gitu senior. lah. Dia ngerjain lu gitu. Iya, karena kelihatan gue baru dan muda lagi. Muda. Kan. Oh gitu. Oh, makanya biasa kalau misalkan emang kalian sering lihat angkot yang supirnya muda, nah bintang ini nih yang ngecul. Iya. Yoi. Biasanya tuh kalau misalkan angkot gitu, itu tuh kayak ada ini nggak sih, kayak apa, bos-bosannya gitu biasanya? Ada bang. Ah, gitu. Ada, tapi Oh. perorangan. Iya. Iya. Jadi tuh satu bos, satu angkot atau satu bos bisa megang berapa mobil gitu? Satu bos ya kayak misalnya ini satu bos nih, Iya. dia punya 5 angkot gitu. Oh gitu. Bukan milik perorangan tuh berarti. Iya, gitu dah. Oh. Berarti emang kalau misalkan ini cul, angkotnya yang punya bos-bosan. Oke lo jadi bandar angkot aja sih. Sabi itu bareng angkot. Sabi sih. kan enak kan? Murah-murah angkot kok. Ah, murah ya. Murah-murah. Paling berapa sih kan? Misalnya carry nih kan angkot tuh pakai carry, juta gitu kan, entah ya. Itu dia biasa Nyampe sih. Nyampe lu ya? kalau per hari tuh setoran berapa itu? 100.000. 100.000 sehari tuh. Buat lu biasa berapa? Misal lu gini deh, lu biasa kalau orang narik misalkan dari Keranggan sampai Kampung Rambutan, itu ongkosnya berapa? Pasti 10.000. Oh, 10.000 ongkosnya sampai tujuan tuh. Iya. Oh, misalkan lu per hari estimasi lu kira-kira penumpang ada berapa tuh? Kan 20 sampai nggak apa? Lebih 100 gitu. Lebih Set. sih. Lebih Batas ya? kali, Bre. Hah? Batas kali 100, Bang. Kalau dihitung Miring deh. Tapi pernah miring nggak angkot? Pernah, itu kalau bawa anak sekolah bang. Kalau sekolah ya? Iya, soalnya sampai naik di atas. Oh, buset. Kira gua sambil bawa anak ini, The Jack gitu. Oh, enggak. Ya, lu miring apa orangnya emang penumpangnya di kiri doang gitu, jadi miring gitu Oh, kan? itu ada juga. Ada juga. Ada. Oh. Oh, Tapi gitu. masih ada nggak sih kan kalau misalnya zaman-zaman kita nih cuma waktu SMA pasti kan kalau misalnya lu naik angkot, lu pasti kalau misalnya kita masih kecil naik angkot nih disediain kursi kayu tuh. Iya, Oh iya, Iya. dekat pintu. Dekat pintu terus ada stiker-stiker banyak banget lagi di pintu. Iya kan? Stiker iklan. Stiker iklan. Main bang, goceng kadang. Gojek oh tuh bayar tuh. Iya. Itu bayar kalau misalnya Oh, iya. diangkot. Oh. Oh, ternyata sistem per endorsean udah ada sejak Ada. dulu. Udah ada Jol, dari angkotnya udah ada di endorse Udah, udah. udah Iya. deh. Oh gitu. Tapi sebelum jadi driver lu pernah apa, jadi connect dulu lah atau gimana? Iya, jadi connect Jadi dulu connect gua dulu ya. awal. Connect dulu. Jadi gue diangkot dulu Hmm. sekitar sebulan. Gue baru bisa naik mobil tuh, mobil engkel, truk, truk. Oh gitu. L55. Oh, 55. Iya. Oh, alah. LF 55. Oh lu Iya. berarti sebelum jadi supir angkot nih lu Iya. jadi truk dulu. Iya, gue pas Oh, diangkot tuh, pas diangkot gue cuman ikut doang Ikut ngenaikin. doang deh. Oh lu ngerekin dulu. Emang Iya. dulu sih ada Cul kalau misalnya kita naik angkot nih. Hmm. Pasti ada yang gantungan tuh. Iya. Kerangka, Itu gua tuh kerangka. mungkin tuh. Oh, lu itu tuh. Iya. Oh. Oh, tapi dari jarak lo ke jadi connect terus ke driver lama apa gimana? Enggak, sekitar 1,5 bulan. Sebulan setengah ya, terus langsung ngecobain itu ya. Iya. Tapi lu pernah gak pas lu lagi ngerdekin nih, itu kan riskan batu kalau misalnya jatuh apa. Iya. Lu pernah gak lagi jadi kampung rambutan tiba lu jatuh gitu atau gimana? Enggak sih, Pernah Bang. nggak? Enggak. Untungnya aman ya, Enggak, pegangan Aman terus ya. tuh. Biasanya kan kalau diangkat tuh kan suka ada kayak pengamen gitu, kayak ibaratnya kayak anak-anak pang gitu. Iya. Nah itu tuh lu suka kesel nggak sih kalau ditumpangin gitu? Kadang kesel bang. Iya. Kalau dia cuma nggak bawa apa-apa, cuma tepuk tangan. Oh. nyanyi. Terus tiba-tiba dia bilang kan, ya 1.000-2.000-nya tidak akan membuat anda jatuh miskin. Oh. Iya iya. Gimana ya kan kayaknya kesannya maksa. Iya Iya, benar iya, benar. Ya mungkin penumpang gue juga takut kan jadinya. Ya jadi risih penumpang lu Iya. ya. Iya. Gue juga ngalamin hal yang sama lah sebagai drivernya. Oh. Tapi dia bayar gak sih Cul? Kira-kira ya kalau gitu? Bayar nggak sih dia Iya. kalau misalnya Anak asal pang. apa dia asal naik aja? Asal naik ya Asal turun naik ya aja. turun. Hmm. Dikasih duit sama penumpang gue ya turun, nggak Turun. bayar ke gue. Oh nggak bayar. Paling Cul? bilang makasih. Oh, gitu. Tapi enggak lu omelin emang. Wah lu numpang doang lu enggak. Ya diomelin juga gimana bang, rakyat dia lebih banyak ntar. Oh, Oh, iya iya. sih ya rombongannya tuh Cul biasanya. Mobil gue diapalin. Diapalin? Cuman ada juga yang beberapa dia main gitar ya, dia benar-benar seniman jalanan lah. Oh gitu ya. Jadi seenggaknya ada karya ya kan yang bisa Jual suara didengerin. dia. Jual suara dia. Tapi juga ada yang urak-urakan tuh ya. Iya. Asal tuh ya kan. Yang plak-plakan sampai Belak-belakan gede banget tuh ya kan. Parah. Abis mabok naik ke mobil kan ngamen, nggak dikasih, kesel. Iya. Nah makanya buat kalian tuh yang misal lu merasa anak pang ya kan atau apa, ya lu kalau misalnya naik angkot bayar lah ya kan. Iya. Misal lu numpang amen Seenggaknya biar sama-sama enak gitu. sama-sama enak gitu udah Iya. numpang angkot orang, istilahnya seceng-seceng lah lu kasih ya kan ya. Iya, Nggak apa-apa iya. kan, yang penting ada ngasih gitu. Nah, selain setoran sama bos lo,
Lo kalau di jalan tuh suka restoran sama siapa lagi tuh biasanya? Ada timer. Timer Tuh kayak gimana ya? Kayak gue nggak tahu aslinya dia gimana sih, cuman dia pakai seragam. Dia ngasih karcis buat ke terminal. Oh, terminal. Iya. Itu dengan biaya berapa tuh? Goceng 5.000. Goceng 5.000. Jadi itu istilahnya tamer tuh ya, yang penting lu bayar, lu bisa narik gitu. Iya. Oh. Ya, walaupun gua nggak bayar, gua bisa narik sih. Bisa narik sebenarnya. Yang penting diakrapin lah ya. Oh. Nah gini Tang, terus kan lu bilang tadi kan Cur yang narik-narikin kan pasti banyak tuh. Tadi udah di sub, ya kan yang timer ini. Di luar berseragam nih, ada nggak sih yang kayak contohnya preman? Misal lu nyampe ke terminal Kampung Rambutan nih, ya itu kan pasti kan banyak yang megang-megang apa sih? Daerah gitu lah. Ya jatah preman ada juga tuh ya. Ada. Nah, lu ditarik-tarikin tuh berapa sih biasa biaya tuh kalau bisa lu kisaran 3.000 sampai 5.000 per satu kali nyampe tuh? Ya, pas gua ngetem di Pondok Gede pun ada juga calonnya. Oh, ada juga calonnya? Iya. Itu kita bayar seikhlasnya lah ya. Seenggaknya logika manusia ya 2.000 aja lah kasih. Iya sih bener. Apalagi lu juga kemanusiaan. Apalagi juga lu sama-sama nyari duit juga ya kan. Ngasih gope pernah kalau pugulin kali. Anjing lu ngasih. No problem. Oh, enggak apa-apa. Juga seikhlasnya. Sama seikhlasnya. Oh. Orang dia cuma teriak-teriak. Iya, teriak-teriak. Oh, gope gitu. Enggak gope. Mana restoran gitu ya. Baik digeplakin gitu angkot tak. Mana gua. Nih, kalau gua hitung-hitung nih, berarti lo kalau setoran ke bos lo itu sehari 100.000 gitu kan, lo kotornya dapat berapa tuh kalau sehari misalkan? Dari jam berapa sampai jam berapa misalkan? Mungkin kalau gua sih kadang bang sampai seharian sampai tembus malam lagi biasanya. Malam lagi tuh. Iya, sampai pagi lagi tuh. Pagi lagi. Lalu gak tidur dong lu, kuat banget lu. Iya, ntar tidurnya bukan libur. Oh, libur tidur, buset. Kayak bukan orang. Robot. Iya, robot. Kayak robot deh, kayak bukan orang. Enggak, jadi kalau kadang gua narik sampai jam 9 doang, jam 9 malam gua pulang dari jam 7 deh. Jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Misalnya 300.000. Oh, dapat segitu. Sekarang 300. Sedang juga ya. Ya sedang, cuman untung-untungan juga sih. Soalnya kan belum bensin. Oh iya, itu bensin dari lo sendiri ya? Iya, bensin dari bos sendiri. Tapi kalau dari bos mah gue kurang ajar gitu. Oh iya sih, bener. Mangkak gitu istilahnya. Selama lo jadi driver angkot gitu ya, lo udah berapa kali pindah bos nih? 8 mungkin. 8, buset banyak juga ya? 8. Itu kenapa tuh emang sistem yang nggak enak di restoran gede apa? Ada yang sistemnya nggak enak, ada yang misalkan mobil kita rusak terus kita taruhnya di rumah, itu dihitung setoran. Ada mobil rusak, nggak jalan. Oh gini coba, berarti kayak misalkan lu gara-gara mobil rusak, lu taruh di rumah, lu gak narik otomatis kan? Iya. Berarti dihitung setoran gitu. Juga. Walaupun kita udah ngasih tahu bosnya itu ya. Iya, bos ini mobil rusak nih, gitu kan? Cuma tetap harus setoran. Iya, tetap harus ada. Anjing banget ya. Iya bang, orang diinjek gitu tuh. Iya, maksudnya gimana ya? Boila juga caur kan? Iya. Tapi sekarang udah ada ini cow, Jaklingko tuh. Jaklingko, Rocket Trip. Nah itu tuh kalau Jaklingko coba lu tahu nggak sih Jaklingko kan? Maksudnya coba ceritain dong, Jaklingko tuh lu dibayar sama pemerintah dong atau gimana? Iya, kalau Jaklingko sih gua belum pernah nyobain bang. Oh, di daerah sini berarti belum masuk Jaklingko tuh? Belum. Mungkin nggak semuanya kali ya? Ada yang dari Lubang Buaya, Lubang dari Buaya. Gede. Oh, berarti tuh emang semua apa? Kayak sistematis ya, apa kayak misalkan dia udah pakai tablet gitu-gitu udah diatur sama pemerintah tuh berarti ya? Oh. Jadi kayak busway gitu. Oh, kayak busway ya, bayarnya lebih miripnya. Ya, mirip. Oh. Nah, gue kalau misalnya gue ke daerah Bogor gitu ya, nah itu angkotnya tuh kayak dimodif gitu angkotnya kan? Iya kan, knalpot racing, belakang-belakangnya tuh ada stereo gitu, ada foto-foto gitu kan. Kalau lagu DJ TikTok kayak gitu. Itu tuh emang dari bosnya udah didesain gitu apa emang dari itunya? Ya kadang kemauan supir, ada juga yang kemauan supir tapi dana bos. Oh gitu. Iya. Ini pengen dimodif gini nih, gitu kan? Itu buat apa sih emang? Pakai nos. Ya ada juga biasanya ditempel di atas gitu. Iya. Tanggung nos. Gila anjing. Bisa kalau di angkot-angkot itu ada ini nggak sih kayak apa sih tongkrongannya gitu, grup-grupnya gitu? Ada gitu ya, banyak. Ada juga yang selek-selekan itu grup-grupnya tuh. Oh ada juga. Ada. Tapi lu sering kopdar gak? Kopdar, aduh. Ada nggak sih kalau kopdaran kayak gitu? Kalau kopdar di luar komunitas sih pernah mungkin ya. Oh pernah. Jadi gue nongkrong lagi sendirian nih, tiba-tiba temen gue dateng rame-rame. Ya udah nongkrong kopdar. Berarti ada komunitas juga cuy angkot. Ngapain aja tuh nongkrongnya? Ya cuman bahas-bahas. Gitu. Lo narik gimana hari ini? Gitu. Nggak kira gue
apa gitu kan, misalnya nggak sekarang minum gitu enggak ya? Enggak. Oh, malamnya gitu enggak lah. Formal, masa biasa-biasa aja iya lah, kita bawa penumpang iya tuh. Bahaya kan. Jadi buat penumpang jangan takut deh. Yoi, udah tuh. Mabuk kok. Soalnya gitu banyak banget orang yang bilang, wah supirnya ugal-ugalan nih, mabuk nih orang. Gitu. Padahal enggak Tang ya. Itu dia dengan asumsi ke satu supir yang ugal-ugalan itu, kita semua kena. Iya benar. Gitu kan. Sebenarnya memang ada sih yang maksudnya supir yang agak bandel gitu ada. Tapi mungkin ya buat kalian ya harus hati-hati juga sih kalau. Tapi kalau bintang ini nih emang dia ya tahu profesional lah ya. Misalnya emang mabok-mabok, kalau misalnya emang lagi kerja kerja gitu. Bawa mobil, mabok ya mabok. Mobil bawa mobil, mabok ya mabok. Mabok ya. Karena kan lo di sini nggak bicara cuma satu nyawa gitu. Iya. Kayak kucing ya kan. Iya. Kayak Tang, tadi kan kita udah bahas tentang Jaklingko semua kan, angkot-angkot yang komersial yang udah dinamain pemerintah tuh ya kan. Nah sekarang gue pengen tahu nih cerita dari lu Tang. Lu pahit-pahit dari jalanan tuh apa sih Tang? Kayak misalkan lu kan setiap hari di jalanan nih. Iya Bang. Pasti lu berhubungan sama contohnya kayak tukang parkir, penjaga wilayah, preman. Lu udah nggak pengalaman pahit tuh misalnya lu ribut gitu atau apa gitu? Kalau mungkin sama preman atau penjaga wilayah sih enggak, tapi lebih sering ke oknum-oknum yang itulah berseragam. Oh gitu. Kita nggak usah sebutin ya. Nah, contohnya lu diapain tuh kalau misalnya sama yang aparat? Jadi dia pernah nyenggol spion gue, tapi kesannya kayak gue yang salah. Padahal gue lagi berhenti. Oh gitu, solo accident deh. Iya. Oh lu digituin tuh Tang? Terus? Gue turun, gue tanya, spion gue pecah. Gue tanya, "Pak, ini gimana maksudnya?" Iya. Oh, kata dia, "Ya, situ juga berhenti di sembarang tempat." Gue gak ngerasa bersalah kan ya, orang gak ada aturannya, gak ada rambunya. Iya. Ya gue gas lah, gue bilang, "Lah Pak, saya berhenti juga nyari sewa, nurunin sewa juga malah," gue gituin kan. Dia malah kayak gimana ya, kayak ngotot, saya nggak salah, ini kamunya aja yang berhentinya sembarang tempat. Padahal kan dia lihat mobil segede gitu. Iya benar. Itu dari aparat deh. Iya. Oh. Tapi sempat sampai pukul-pukulan enggak kan? Ditampar itu gue Bang langsung. Tampar lu. Tampar. Wah caur banget Bray. Iya tuh makanya buat ya udah gue berani juga sih tapi ya kita saling damai aja lah ya kan. Iya. Sama maksudnya sama pengguna jalan gitu. Iya walaupun lu aparat atau apa, supir angkot juga ya damai lah ya kan istilahnya gitu. Ya kita supir angkot juga manusia kok. Iya benar ya kan. Nah Tang, lu kan tadi kan udah pengalaman pahit nih. Iya. Nah kalau pengalaman gue sendiri nih kalau misalnya ngadapin supir angkot nih Cul, biasa ada nih Tang yang misalkan dia berhenti sembarangan atau misalnya gue pasar pondok nih, dia bikin macet tuh. Nah tanggapan lu gimana tentang itu Tang? Lu kayak gitu nggak sih atau gimana? Gua kayak gitu, salah satu dari mereka. Oh yang berhenti, iya. Oh. Karena apa? Karena apa tuh? Penumpang minta turun. Ya kita harus turunin di situ. Benar. Oh iya, benar. Toh misalkan kalau gua, tapi nggak tahu kalau orang-orang lain ya. Kalau gua penumpang minta turun, misalkan Bang kiri, udah gua pasti lihat belakang dulu. Oh gitu ya. Jadi gua atur-aturan lah, nggak terlalu mendadak. Udah gua minggir gitu ya. Tapi kalau emang masih ada yang konyol juga gua giniin, Bang mending lo narik angkot deh. Lu rasain kayak gua gimana gitu. Iya sih. Biasa banyak Cul kayak gitu Cul. Gua nggak nyalain angkotnya sih. Kadang-kadang kita kan juga kilaf juga. Tapi kalau misalkan ada nih angkot yang berhenti sembarangan nih, misalnya ternyata itu bukan karena mereka berhenti sembarangan, karena emang dia nurunin permintaan penumpang kan. Iya. Tapi juga banyak juga yang ngetem sih. Yang ngetem itu kalau gue salah satu orang gimana sih ya? Gue mungkin bisa ngetem, tapi tahu tempat lah. Tahu tempat. Itu. Berarti itu emang oknum-oknum yang itulah yang agak kurang baik gitu ya. Nah bintang ini emang ya profesional lah Tang ya. Iya, tahu. Soalnya kadang kalau kita ngetem juga kan, kalau misalkan yang nggak tahu tempat tuh kayak misalkan yang pinggir jalan, ya mungkin kalau emang sewanya datangnya dari situ gimana? Iya benar. Iya sih Tang. Ya emang nggak bisa salah juga sih. Iya. Nah sebelum lu bergelut di dunia perangkatan nih, lu sempet di mana juga tuh kerja tuh? Gue pernah di ekspedisi truk juga. Lu bawa truk tuh? Iya Bang. Wah anjing. Tapi masih truk kecil ya, elf, masih engkel. Oh masih engkel, yang warna kuning tuh biasanya. Iya. Lu bisa nggak bawa truk lu? Gue udah pernah berikan orang mah. Hampir sama aja sih, hampir sama aja kayak. Cuma feeling lu agak lebih gede. Iya, feeling sama ya lu nginjek remnya. Iya. Diesel lagi kan tuh, buset. Nah tuh lu ekspedisi tuh berapa tahun tuh sempat tuh Tang? Hampir 3.
3 tahun. 3 tahun. Wah, anjing. Lama juga ya. Lu tuh dari di umur paling sekitar 17-an kali ya. Sebelum 17. 17 sih. 15-an, sekitar 15 lah. 15. Oh. Orang gue berhenti dari engkel ini juga belum lama kok. Oh, belum ya. Oh. Mungkin lu pertama di ekspedisi tuh lu jadi maksudnya kayak jadi karyawannya dulu kali, kayak pembantu angkat-angkat gitu enggak? Apa Iya, langsung jadi supir? Enggak, gue jadi kenik dulu. Jadi kenik dulu ya. Kenik dulu. Nah, Tang, lu kan tadi udah jelasin semua nih tentang apa pengalaman pahit lu di angkot, pengalaman pahit lu di truk. Nah, lu pengalaman enak lu, maksudnya pengalaman baik lu di misalnya narik angkot nih, itu ada nggak? Contohnya lu kayak dibantu orang kah atau apa gitu, ada nggak kan? Misalnya kayak ada orang nih yang tiba-tiba ngasih kembalian, lebih gitu atau apa? Misalnya lu ongkosnya ceban, tiba-tiba lu dikasih gocap gitu, ada nggak? Itu banyak bang. Oh, banyak kayak gitu tuh. Wih, berarti banyak juga tuh orang Indonesia yang baik-baik ya. Ada Itu juga yang mengerti, mereka ngerti. Kayak misalkan gue pernah malam-malam tuh dapet penumpang dari Kampung Rambutan. Itu kayak jatuhnya tujuannya dia tuh dari ujung ke ujung. Dia turun di Keranggan. Itu jam malam tuh? Iya. Yang gue jelasin tadi kan tarifnya 10.000. 10.000 ya. Ya, dia bisa ngasih sampai 40.000. Oh, 40.000. Oh, lumayan juga ya. Jadi dia mungkin pengertian. Soalnya udah malam, kita kesana juga nggak mungkin dapat sewa lagi kan? Iya, benar. Di dalamnya. Udah malam juga Iya, ya. udah malam. Dulu dikasih berapa tuh? Pernah 40.000 pernah. 40.000 setiap tarik tuh. Iya. Oh, iya berarti Ya itu rezeki aja sih. Rezeki aja sih ya. Iya. Tapi lu pernah gak sih ngadapin penumpang rewel gitu kayak mama contohnya beli ke pasar atau apakah penumpang yang bawa ayam deh apa binatang gitu? Oh, itu gue punya cerita tersendiri sih. Oh, apa coba ceritain dong. Jadi gue pernah itu gue narik jam 4 subuh. Itu emang sewa pinang ranti ya, itu karena emang dia mau berangkat kerja bukan ke pasar ya bang. Ya. Dia tuh gue ngetem. Iya. Ya karena gue nyari sewa juga kan. Mobil di depan banyak. Dia bilang gini, bang masih lama nggak? Gue bilang gini dong, sabar ya bu, saya cari sewa. Terus dia diam, kesel. Dia kayak gimana ya, ngetok lantai gitu, gimana sih pakai sepatunya, tok gitu ya. Terus gue kan jadi supirnya juga gimana ya? Dia mau dibantai perlahan gitu ya. Kayak dibantai ya. Terus. Dia bilang akhirnya, bang saya turun aja deh kalau masih lama. Gue bilang, udah bu, saya jalan. Sengaja gue kenceng. Lu kencengin tuh. Iya. Lu kerjain dah tuh ya. Ya gue pengen tahu dia sampai mana sih. Iya. iseng juga lu ya. Iya. Terus respon dia apa tuh? Ya dia malah bilang, bang bawa mobilnya pelan-pelan aja. Iya, terus lu bantai lagi tuh enggak? Gue bantai lagi bang. Ya ibu tadi minta buru-buru pas saya ngetem. Ya kan saya nanya jalannya doang bang, masih lama apa enggak? Saya buru-buru. Ya ini kalau ibu buru-buru saya ngebut juga cepet nyampe kan. Ya tapi jangan ngebut-ngebut bang, bahaya. It's okay. Gue bilang kan, bu mobil di depan banyak, penumpang juga saya nggak tahu. Penumpang ibu doang. Oh, kalau saya nganterin ibu doang ke Pinang Ranti, ibu bayar 5.000, saya juga nggak bisa beli bensin bu. Iya. Udah. Dia dari mana tuh arahnya? Dia dari Pondok? Enggak, dia dari Sasak. Sasak. Oh. Jadi Sasak ke Pinang Ranti tuh lumayan jauh juga sih ya. Berapa kilometer? Berapa kilometer pokoknya jauh lah pokoknya. Pesan-pesan lu deh buat supir-supir angkot yang ada di Indonesia maupun di mana gitu kan. Lu mau ngasih kesan-pesan apa tetap semangat kata lu, coba lu ngomong dulu tanggapan lu. Buat lo semua supir angkot di Indonesia tetap semangat. Iya tuh. Jangan patah semangat sama ibu-ibu rewel. Itu pantangan yang utama ya. Iya. Jangan mabok sambil bawa mobil. Nah, tuh lu biasa pegang ciu ya di kaki kiri kan sambil mabok ya. Buset tuh udah kayak apaan tahu. Jangan ngerokok juga kali. Iya, jangan ngerokok. Terus bara rokoknya lo buang keluar lagi kan. Ya itu yang belakang lo kalau nggak pakai helm buta anjir matanya. Iya, itu dengerin tuh. Oh gitu. Dengerin ini makanya kalau ya tuh dari Bintang kan kalau menurut gue sih buat para supir-supir angkot nih supaya image-nya nggak jelek ya kan, nggak kalah sama transportasi lain ya, taati lalu lintas lah ya kan, tertib gitu, jangan ngerokok di apa sih di dalam angkot, di mobil atau apa kan selalu mengganggu penumpang tuh ya kan Col ya. Terus sekarang buat pengguna transportasi itu dah, buat pengguna angkot tuh gimana gitu kalau Pesannya satu sih, jangan takut. jangan Takut naik angkot. Angkot itu aman. Sebenarnya aman supirnya. banget supirnya. Iya. Ya mungkin kalau emang lo nya yang nggak dapet supir yang aman ya udah. Ya tapi enggak lah ya,
Enggak. Tapi kalau emang pas lu naik, lu ngeliat supir itu lagi mabok atau mulutnya bawa alkohol, jangan bisa turun. Bisa turun. Tapi emang berarti intinya dari bintang nih, lu harus pinter-pinter dari supir lah ya, katanya. Segitu aja dari kami, dari Kanekane Hood. Jangan lupa di like dan subscribe. Ya itu. Itu gue yang gue tunggu-tunggu itu tadi. Itu gue yang telat ya. Gue aduh bintang nggak mau ngomong lagi nih. Ya jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel kita. Kalau nggak bermanfaat ya nggak usah ditonton. Tapi kalau misalnya bermanfaat buat kalian ya bisa lah kali di like sedikit ya kan, di subscribe. Bagiin juga ke teman-teman. Iya bener loh. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Jangan lupa ketemu lagi di konten ngupil, konten gerbe-gerbean, reaction atau yang mana-mana. Pokoknya ntar tunggu aja dari video dari kita. Yaudah segitu aja. Dadah. Oke.